Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita saat teduh sejenak. Amin. Potum dan salam. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati ibadah kita saat ini. Amin. Shalom. Kita akan menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita. Mari kita memfokuskan pikiran kita agar senantiasa Roh Kudus itu ada hadir di dalam diri kita. Senantiasa firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini berkenan dan menjadi pedoman kita untuk minggu ke depan dalam hari-hari kita. Sebelum itu mari kita naikkan pujian kita yang berjudul Roh Kudus Kau hadir di sini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui nats pembimbing yang terambil dari Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucapkan syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan seperti itu. Yang telah ditetapkan akan, tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membuka hati, secara sukarela memberitahu kepada Tuhan, secara intim, face to face dengan Tuhan. Kita memberitahu apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dengan itu, saya undang untuk Bapak Ibu, sebelum kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian kita yang berjudul Kuasa Salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, kasih pulihkan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari Bapak Ibu kita kembali lagi dari awal, kita naikkan pujian ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang ku terima, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa
salibmu, pulihkanku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menyampaikan doa kita kepada Tuhan, pengakuan kita kepada Tuhan dengan segala apa yang kita lakukan dalam minggu ini. Apapun itu, semuanya kita kasih tahu kepada Tuhan. Kita minta ampun secara khusus kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, karena kita percaya, kita yakin Tuhan Allah Bapa kita Yesus Kristus akan mengampuni kita dan melayakkan kita untuk kembali datang kepadanya. Ya Tuhan Yesus kami yang maha baik, yang maha kudus, Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini untuk mengakui segala perbuatan kami ya Bapa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang membuat kami terjerumus di dalam duniawi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kami manusia lemah dan banyak penuh dosa, banyak kesalahpahaman yang kami lakukan melalui perkataan kami, pendengaran kami, mata kami ya Tuhan. Langkah kami juga penuh dengan kesalahan ya Tuhan. Kini kami datang kepadamu. Kami tersungkur di kaki-Mu ya Bapa untuk mengakui segalanya ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkaulah Bapa, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan kami kelayakan, mengangkat derajat kami untuk selalu layak di hadapan sesama kami Tuhan Yesus. Berikan kami suci ya Tuhan, berikan kami kemurnian. Melalui darah-Mu yang tercurah di kayu salib ya Bapa, Engkau menyucikan kami. Engkau memberikan kami kemurnian. Engkau selalu menuntun kami, memelihara kami, menjamah kami, mengarahkan pikiran kami agar kami senantiasa datang kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Maka dari itu kita naikkan pujian oleh karena salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu terhadap kami umat-Mu ini. Tuhan Yesus, ampuni kami dalam setiap kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mulut kami ya Bapa yang selalu berkata, berucap, yang mungkin bisa menyakiti hati sesama kami ya Bapa, ampuni kami, urapi kami, berikan kami hati agar senantiasa bisa kami melaksanakan dan mengatakan kata-kata kami lebih termanis sesuai dengan kehendak-Mu. Pendengaran kami juga ya Bapa, kiranya Engkau berkati kami, memberikan kami hati yang sangat lapang, agar kami senantiasa mempunyai pemikiran untuk mendengarkan kata-kata yang menusuk di hati kami, tapi kami tidak berbuat kesalahan fatal yang tidak Kau kehendaki ya Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami juga meminta ampun atas kesalahan kami terhadap suami kami, istri kami, sesama kami, anak-anak kami juga ya Bapa. Ampuni kami, agar senantiasa kami bisa selalu memelihara lisan kami, ucapan kami terhadap sesama kami. Biarlah sukacita yang selalu ada di antara kami ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami terpengaruh oleh duniawi. Jangan biarkan kami tersesat oleh nafsu duniawi ya Bapa. Ampunilah kami dalam setiap kesalahan kami, karena kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang akan mengampuni kami dan mengelayakkan kami di setiap kerajaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ini kiranya doa dan pengampunan dan permohonan kami. Engkaulah memberkati kami selalu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku. Kita percaya kita sudah diampuni oleh Tuhan, karena kita sudah mengakui apa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita percaya Tuhan kita adalah sangat yang maha luar biasa. Di sini Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu melaksanakan hidup yang baru yang diambil dari hukum Taurat 1 sampai dengan yang 10 yang berbunyi demikian. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit,
di bumi dan di dalam bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Amin. Semoga kita berkenan dalam aturan-anjuran Tuhan yang menjadi tongkat bagi kita untuk menjalani hari-hari kita ke depannya. Kita percaya semua itu, saatnya kita akan bersuka cita. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita yang berjudul Dialah Segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti apa? Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Lebih bersukacitalah Ibu, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membuka ruang kesaksian untuk saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik melalui cerita kehidupan ataupun melalui pujian, dipersilakan untuk maju ke depan. Bagaimana Bapak Ibu? Masa tidak ada yang menerima berkat dalam minggu ini? Masa tidak ada yang bersuka cita dalam satu minggu ini? Tidak ada. Tidak adakah? Jangan menyia-nyiakan kesempatan Tuhan. Udah memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Itu sama aja memberitakan Injil ya. Memberitakan sukacita yang kita alami. Baru memperkenalkan diri. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, mungkin di lain waktu. Mudah-mudahan Tuhan akan gerakkan hati kita masing-masing, sehingga kita bergerak untuk maju ke depan memberitakan Injil dan firman-Nya. Kita akan masuk pengakuan iman rasuli. Saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan iman rasuli.
yang berbunyi demikian. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, duduk dari antara orang mati. naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan ditutup dengan doa Bapa kami yang disampaikan oleh hambanya. Ada yang mau didoakan secara khusus? Tidak ada? Yang umum saja ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh beribadah saat ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami terus mendoakan buat keluarga di tempat ini yang sudah membuka pintunya untuk dapat kami beribadah di tempat ini. Tuhan, berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka. Amin. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi mereka. Biarlah Tuhan senantiasa yang menaungi mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, dan biarlah semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka dan kemuliaan bagi Tuhan. Secara khusus buat Inang yang sedang mengandung, Tuhan berkati pada hari hanya nanti, segala yang mereka persiapkan, Tuhan senantiasa yang menolong, dan nanti pada hari hanya anak ini lahir dan senantiasa dibesarkan di dalam Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Makasih Bapak di surga, kami serahkan Inang dan juga buat Bapak Imah di dalam proses penantian anak ini ya Bapak. Terpujilah Engkau Bapak di surga. Kami berdoa juga buat jemaat di tempat ini yang sudah menyerahkan hidupnya, yang sudah berjeri lelah datang untuk berbakti memuji Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Bagi mereka yang masih bekerja, Tuhan berkati. Bagi mereka yang masih dalam perkuliahan, Tuhan senantiasa yang memberkati. Bagi mereka yang sedang mencari pasangan, Tuhan senantiasa yang memberkati. Tuhanlah yang menjadi sumber di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami menyerahkan juga buat bangsa dan negara ini dalam tangan Tuhan, karena Tuhan memberkati para pemimpin kami dari jajaran tinggi hingga terendah, bahkan secara khusus buat kota di mana kami tinggal ya Tuhan, itu kota Palangkaraya. Berkati, biarlah kiranya Tuhan berkati TNI Polri yang menjadi petugas keamanan, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat yang dalam mengalami permasalahan, memberikan jalan keluar, yang mengalami pergumulan, Tuhan senantiasa yang hadir, yang mengalami sakit penyakit, Tuhan senantiasa yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga buat setiap gereja-gereja yang ada di dunia, biarlah mereka pada hari Minggu ini senantiasa mereka dapat beribadah dengan leluasa dimanapun gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan juga Tuhan para misionaris, para penginjil yang sudah menyerahkan hidup mereka untuk memberitakan Injil. Tuhan senantiasa yang mencukupkan hidup mereka. Tuhan senantiasa yang menolong mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kuasa. Puji nama Tuhan.
Tiba saatnya kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka hati dan pikiran kita. Senantiasa firman Tuhan yang kita dengarkan bisa berkenan bagi jadi tongkat bagi kehidupan kita ke depannya. Sebelum itu mari kita naikkan pujian kita yang berjudul Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita ulang kembali dari awal baik. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kau akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mempermuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Tuhan baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Ada yang ngantuk? Gak ada ya? Baik, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Kita akan baca secara bergantian. Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat 14 dan Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang ke-15. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Tanya kepada mereka, aku sama beliau makan puasa ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian yang mengambil sebuah cakram mengucapkan kalian berkata,
Benar ini dan bagikanlah di antara kami. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengucap syukur, mengucapkannya dan memberinya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi tangan orang yang menyerahkan aku ada sama dengan tangan di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan memukul dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada saat ini yaitu inilah tubuhku, inilah darahku. Saat ini tepat kita perjamuan kudus. Yang pertama dalam perintisan POSPI GKS Veritas. Kurang lebih sudah 1 bulan berjalan di tempat ini. Dan saat ini kita mencoba kembali memperingati tentang tubuh dan darah Kristus. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan tubuh Kristus? Ada apa dengan darah Kristus sehingga ini perlu kita peringati? Ada apa? Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan itu merupakan lambang keselamatan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, tubuh dan darah Kristus merupakan bukti bahwa kita diselamatkan di dalam Yesus. Tanpa itu, tanpa tubuh dan darah Yesus, kita tidak bisa memperoleh pengampunan. Kita tidak percaya kita diselamatkan oleh jeripayah atau usaha kita. Sekali lagi ya, kita tidak mempercayai kita bisa diselamatkan oleh usaha kita. Tidak bisa. Sebaik apapun kita, itu tidak akan bisa memberikan kita keselamatan. Makanya ada orang yang bilang, kalau ada orang baik di luar sana, kalau dia tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus, apakah selamat? Saya katakan tidak. Nah, inilah yang coba kita renungkan. Ada apa memang dengan tubuh dan darah Kristus sehingga ini menjadi bukti bahwa kita selamat di dalam Yesus. Alkitab jelas mengatakan, Bapak Ibu, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa di sini yang merasa manusia? Kalau mungkin pertanyaan saya seperti itu, ya kita semua manusia. Dan kita sudah berdosa. Dari mana itu bukti? Asal muasal dosa itu? Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, itu membuktikan bahwa kita sudah berdosa. Mungkin kita bertanya-tanya kan, yang berdosa itu si Adam, bukan saya, kan begitu? Ya kalau kita manusia, Adam adalah manusia pertama. Kalau kita mengaku manusia, pasti kita adalah keturunan siapa? Si Adam. Berarti dosa dia itu akan tertular pada kita. Sama lah seperti pohon jambu pasti menghasilkan buah jambu. Orang yang pertama, manusia pertama itu, kalau dia sudah berdosa, pasti kita juga ikut berdosa. Makanya semua dosa itu menjalar kepada manusia. Artinya tidak ada lagi usaha manusia. Bagaimana bisa manusia berusaha untuk selamat? Nggak bisa lagi kan? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sudah mati. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia membangun relasi kepada Tuhan? Sementara manusia sudah mati. Apakah orang mati bisa melakukan sesuatu? Apakah orang mati bisa melakukan sesuatu? Tidak bisa. Demikian juga ketika kita berdosa, itu artinya kita mati rohani. Kita nggak bisa melakukan secara rohani, spiritual di hadapan Allah. Karena sudah mati rohani. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan bagi Allah itu nonsense. Kosong. Karena itu tetap diperhitungkan sebagai dosa. Contohnya begini. Saya melakukan kesalahan kepada Eben. Contoh ya, Eben. Saya melakukan kesalahan sama Eben. Terus untuk menyelesaikan kesalahan saya itu di hadapan si Eben, ya di situ saya memang
posisinya sebagai orang bersalah. Terus saya bilang gini, saya bersalah sama si Eben. Saya harus berikan sumbangan kepada panti asuhan. Kira-kira aku tanya dulu kalian, nyambung nggak sih? Saya melakukan kesalahan sama siapa? Eben. Tapi untuk manesa dosaki, untuk menghapuskan dosaku itu, kulakukan perbuatan baik kepada orang lain, orang anak panti asuhan. Nyambung kira-kira tidak? Tidak nyambung. Harusnya apa? Karena kepada dia aku bersalah, kepada dia lah aku minta ampun. Demikian juga kita kan bersalah di hadapan Allah kan. Jadi masa kita berbuat baik kepada manusia? Contohnya gini, kita sudah bersalah kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosaku, berbuat baiklah aku kepada manusia. Nyambung gak sih? Tidak nyambung kan? Berarti yang kita berbuat baik itu harus kepada Allah. Nah sementara Allah sudah datang ke dalam dunia ini memberikan pengampunan itu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena manusia ingin diselamatkan oleh Allah. Sementara di Alkitab dikatakan tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Itulah sebabnya Allah harus datang ke dalam dunia ini. Dimana kan tadi kan dikatakan tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Sementara Allah memiliki darah tidak? Tidak memiliki darah dong. Allah itu kan roh. Sementara di perjanjian lama pengampunan itu harus melalui darah. Sementara tadi manusia nggak bisa melakukan apa-apa, kan sudah berdosa. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Orang berdosa bisa nggak menuntun orang berdosa? Tidak, karena semua manusia sudah berdosa. Itulah akhirnya ada satu pribadi, satu yang orang yang tidak berdosa, yaitu apa? Yesus. Tapi masalahnya Yesus bukan manusia. Yesus tidak memiliki darah kan? Hanya manusia yang memiliki darah kan? Itulah sebabnya dia harus menjelma menjadi manusia. Di dalam dia memiliki daging, berarti dia juga memiliki darah. Berarti daging atau tubuh dan darah Kristus ini dipersembahkan untuk kita. Darah yang sesungguhnya adalah darah Yesus. Itulah yang mengampuni kita. Karena orang di luar sana kalau sebaik apapun, itu tidak akan bisa memberikan pengampunan. Tidak akan bisa menjamin mereka masuk surga. Oleh karena itu, dengan konteks kita sekarang mau melaksanakan perjamuan kudus, kita memperingati tubuh Kristus yang sudah terpecah dan juga darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita untuk memberikan pengampunan kepada kita. Jadi hanya ada dalam Yesus saja kita memperoleh pengampunan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kita sebagai orang Kristen ada dua sakramen yang perlu kita pahami. Yang pertama apa? Sakramen baptisan kudus. Yang kedua, perjamuan kudus. Jadi, ketika ingin melakukan perjamuan kudus, otomatis dia harus sudah melakukan baptisan kudus. Kalau dari gereja HKBP contohnya, yang dari HKBP ya baptis percik, baru nanti di CD. Inilah orang-orang yang sudah bisa melakukan perjamuan kudus. Kalau dari gereja-gereja Pentakosta ya langsung dibaptis saja. Itu sudah bisa ikut melakukan perjamuan kudus. Tapi kalau belum dibaptis, itu belum bisa melakukan perjamuan kudus. Ya jelas ya? Itu karena kan dua sakramen ini harus jalan bersama begitu. Masa nanti kan sementara kan perjamuan kudus itu kan baptisan kudus itu kan sudah lambang sebagai pertobatan. Masa dia belum dibaptis kudus, belum bertobat, tiba-tiba masuk ke perjamuan kudus, tidak nyambung kan? Harusnya pintu awalnya itu apa? Bertobat dulu kan? Dibaptis dulu kan? Baru nanti bisa ikut dalam perjamuan kudus. Begitu. Jadi dua sakramen, baptisan kudus dan juga perjamuan kudus. Dua-duanya kudus, begitu ya. Jadi kalau dia mau ikut perjamuan kudus, syaratnya harus dibaptis dulu. Itu pintu masuknya. Nggak boleh timpang ya. Tiba-tiba masuk perjamuan kudus dulu, baru kira-kira begini. Dia ikut sebagai anak-anak Tuhan dulu, baru dia bertobat. Nggak nyambung kan? Begitu. Jadi harus dia bertobat dulu, baru ikut dalam perjamuan kudus. Jadi gereja Kristen Setia Indonesia menerima dua baptisan, ya, baik selam maupun percik sah di mata Tuhan, ya. Yang dari HKBP contohnya, percik kan waktu kecil kan, percik, atau dari gereja-gereja suku lah, kayak Inang mungkin gereja Pak begitu kan, itu mungkin percik itu.
Dan nanti akan dikonfirmasi pada naik CD-nya. Tapi kalau dia sudah dibaptis kecil, tapi belum dikonfirmasi naik CD, itu juga belum bisa. Harus dipercik dulu, baru di CD. Katekisasi, baru CD. Tapi kalau yang dari Pentakosta biasanya nggak ada CD-CD-an ya, langsung baptis selam. Ya, semuanya itu kita terima. Baptis sepercik maupun selam kita terima. Langsung supaya jelas dalam tatanan gereja GKS bahwa duluan harus dibaptis dulu baru perjamuan kudus. Makanya nanti kalau ada saya baca jangan heran ya, kenapa? Anugerah itu kan untuk semua orang. Iya, maksudnya anugerah itu untuk semua. Kenapa? Kalau memang anugerah itu datang untuk kau, kenapa kau nggak mau dibaptis? Kan begitu. Kenapa kau tiba-tiba langsung melompat ke angka 2 kan begitu kan? Masuk dulu ke nomor 1 kan begitu maksudnya. Ya, anugerah itu untuk kita kan? Ya, makanya dibaptis dulu kan begitu maksudnya. Oke. Yang perlu yang saya pahami ya, ada 4 jenis tentang perjamuan kudus. Ada 4 pandangan supaya ini tambah pemahaman kita ya. Yang pertama, transubstansiasi. Nah, itu bahasa Batak itu. Cek itu nanti di Google, itu bahasa Batak itu. Ya, transubstansiasi. Itu apa? Itu biasanya orang-orang Katolik anut. Transubstansiasi. Sama-sama dulu. Transubstansiasi. Jangan hanya hafal Trans TV ya. Transubstansiasi juga harus dihafal. Belajar sedikit bahasa Batak. Itu bahasa Batak gitu. Ya. Nah, transubstansiasi begini, dan kita tidak menerima pandangan ini. Begini, ketika melakukan perjamuan kudus, tubuh itu benar-benar daging Kristus. Tubuh itu, tubuh itu, roti itu betul-betul daging Kristus yang jatuh dari sorga. Paham ya? Darah itu darah Kristus betul-betul yang jatuh dari surga. Makanya ketika mereka melakukan perjamuan kudus itu nggak boleh tercurah, kan begitu toh? Nah, kita tidak terima itu. Artinya ketika melakukan setiap bulan atau setiap tahun perjamuan kudus, berarti Yesus dikorbankan setiap tahun, kan begitu toh? Padahal darah Yesus hanya berkorban sekali untuk selamanya. Paham ya? Jadi ketika kita ingin melakukan perjamuan kudus, bukan berarti langsung berubah roti itu langsung daging Kristus. Bukan, itu kan kita beli dari toko kan? Betul nggak ya? Dari toko kita beli apa itu kan, roti sama anggur itu kan, nggak langsung berubah, beli salah langsung jadi begitu. Nah, orang teman-teman Katolik mengakui demikian. Nah, kita tidak percaya pandangan itu, transubstansiasi. Yang kedua, konsubstansiasi. Ya, ini juga bahasa Batak apa itu, Pak ya? Sama-sama, konsubstansiasi. Konsubstansiasi. Nah, ini pandangan Lutheran, HKBP. Salah satunya, kita tidak terima itu. Apa itu konsubstansiasi? Nah, ketika melakukan perjamuan kudus, ada tetesan, nggak semua roti itu jadi berubah jadi tubuh Kristus, tapi ada beberapa bintik di dalamnya. Jadi kan kalau Katolik transubstansiasi berubah langsung. Kalau konsubstansiasi ada beberapa titik tertentu, ada daging Kristus itu betul-betul daging Kristus, yang lain tidak. Nah, demikian juga darah. Ada beberapa tetes darah Kristus, yang lain anggur begitu. Nah, itu juga tidak. Kurang lebih kan bersama tadi itu ya. Jadi jelas ya, pertama apa? Transubstansiasi, yang kedua konsubstansiasi. Yang ketiga adalah miracle. Menjadi sarana mujizat. Itu juga salah. Ya, saya langsung katakan gereja-gereja apa itu? Ya, Pentakosta. Misalnya, ayo minum makan perjamuan kudus supaya kau disembuhkan. Salah itu. Bukan disembuhkan secara jasmani dari penyakit, bukan. Memang ada ayatnya itu, tapi bukan disembuhkan secara jasmani, tapi rohani, yang dimana kita sudah terpisah dari Allah, disembuhkan secara rohani, kita kembali kepada Allah. Makanya kan ada kan, melakukan perjamuan kudus rumah ke rumah kan, ada matong nomor saya bukan, beta kita lakukan perjamuan kudus ini kan, asal malam di mana, di bawah perjamuan kudus, itu nggak bisa, nggak ada kitab yang bicara itu, miracle, mujizat. Jadi apa itu? Tubuh dan darah ini langsung menjadi sarana penyembuhan. Tidak bisa itu. Nggak ada ayatnya itu. Yang benar bagaimana? Nah, kita sebagai orang Injili, itu simbol. Paham ya? Simbol. Tubuh itu simbol. Paham? Roti itu simbol. Bukan apa? Bukan betul-betul dari daging itu. Darah itu juga apa? Anggur itu apa?
Simbol. Paham ya? Jadi ketika kita nanti makan itu bukan betul-betul daging dari surga jatuh, bukan. Itu tetap roti, tapi kita peringati. Paham ya? Posisi kita sebagai memperingati. Sama lah seperti kan gini toh ketika kita melakukan 17 Agustus. Iya toh? Kan nggak persis sama kan apa yang terjadi di 17 Agustus pertama toh? Itu kan hal sekedar memperingati. Dengan apa? Dengan tubuh itu roti sebagai lambang, simbol. Baru anggur sebagai lambang darah. Dia nggak langsung berubah, bin salabim langsung berubah, tidak. Ya. Terus bagaimana kita memahami ini? Mungkin ada bertanya. Kan ayatnya kan ini adalah tubuhku, pakai adalah itu nih. Itu, ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Bagaimana memahami? Itu bahasa simbolik. Sama seperti begini. Ketika Yesus bilang begini, aku adalah pokok anggur yang benar. Apakah Yesus betul pokok anggur? Betul enggak? Tidak, itu lambang. Yesus melambangkan pokok anggur. Sekalipun kata adalah ada di situ. Sama seperti ini adalah. Nah, kita tahan kata adalah itu kan. Ini adalah tubuhku. Itu bahasa simbolik. Sama seperti ini adalah Yesus adalah pokok anggur. Bukan berarti Yesus pokok anggur punya ranting begitu, bukan. Itu lambang bahwa ketika Yesus digambarkan sebagai pokok anggur, berarti dia menjadi pokok, dia menjadi sumbernya, kita sebagai ranting berarti kita menjadi anggotanya. Kan begitu. Sama seperti gini ketika Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Apakah Yesus itu jalan seperti aspal? Tidak kan? Itu simbol. Baru kebenaran simbol begitu. Ya, jadi kembali kepada teks ini Bapak Ibu, supaya kita memahami arti perjamuan kudus, supaya kita tidak menjadikan itu jimat. Kadang kan kalau dijadikan ini betul-betul darah Kristus, dijadikan jimat kan? Wah, ini bisa menyembuhkan. Atau ini betul-betul datang dari surga, ini harus disimpan. Jadi berhala kan? Itu kesalahan kita. Makanya saya terangkan di sini di perjamuan kudus GKSI pertama ini. Ya, ketika kita nanti bagi siapa yang menerima dengan syarat-syarat yang tadi yang saya katakan itu, anggur adalah tetap anggur. Roti adalah tetap roti, tidak berubah jadi apa-apa. Tapi itu hanya sekedar memperingati. Makanya sampai-sampai ada gereja tertentu loh ya, yang tidak ada anggur. Dibikin apa? Es manis. Namanya lambang kan? Roti kadang ada gadong. Gadong tahu ya, singkong. Ada itu. Nggak tahu mungkin di tempat-tempat yang apa ya, nggak tahu di Kupang mungkin nggak bisa tumbuh gadong. Ubi mungkin. Ya nggak ada apa, roti cuma jauh dari kota. Atau di Papua. Itu gadong. Begitu ya. Yang bisa sejenis dengan roti. Itu kenapa? Karena simbol begitu. Nah ya, jadi Bapak Ibu, marilah kita dengan firman Tuhan saat ini kita memahami apa arti perjamuan kudus dengan kematian Yesus, dosa kita diampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang pemahaman perjamuan kudus, roti dan anggur. Biarlah ini memberikan kami pemahaman bahwa kami belajar memperingati korban Kristus yang mati di kayu salib. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita langsung lakukan perjamuan kudus ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah. Sambil nanti siapkan aja lagunya yang tadi itu, yang sudah ada di grup. Tapi belum nyanyi ya. Nanti lagunya itu karena salibmu. Disiapkan dulu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya dan memperingatinya. Sebagaimana dikatakannya ketika Dia mengadakan perjamuan malam itu,
bersama murid-muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19. Arti perjamuan kudus. Apakah arti perjamuan kudus? Mengapa Tuhan memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sebagai sampai dia datang kembali? Pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Bagian yang kedua, dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian setiap kali merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Yang ketiga, perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokohnya perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh dan menjamin janji Tuhan untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya. Yang keempat, perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tetapi juga menyadarkan kita betapa eratnya persekutuan kita dengan sesama. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Seulangi, roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam roh. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Tuhan sendiri yang menyelenggarakan bagi kita, yang telah dipersatukannya, tidak hanya dengan penderitaannya dan kematian Tuhan Yesus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman kita. Selain itu, perjamuan kudus mengarahkan kita kepada masa depan, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersatukan secara sempurna dengan Tuhan Yesus dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Engkau sudah mengorbankan darah-Mu dan juga tubuh-Mu untuk keselamatan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengingat kembali, mengenang kembali dengan adanya roti dan anggur yang akan kami nikmati bersama. Kami bersyukur Bapa, dan biarlah dengan keintiman kami kembali dengan Tuhan, kami semakin hari erat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami akan menikmatinya Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk melakukan perjamuan kudus, saya persilakan untuk berdiri supaya demi melancarkan pelayan perjamuan kudus untuk memberikan perjamuan kudus. Yang sudah siap ingin perjamuan kudus, saya persilakan untuk berdiri. Ya, yang sudah dibaptis tadi ya. Yang belum dibaptis belum diizinkan. Kita akan pujikan bersama-sama sambil mengedarkan roti dan anggur. Kita akan pujikan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau katakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan.
Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur telah siap di tangan kita. Tetapi janganlah kita terpandang kepada roti dan anggur yang ada di hadapan kita ini, melainkan angkatlah hati saudara-saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itulah yang layak sepantasnya kita lakukan. Dialah roti sejati sumber kehidupan abadi. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat roti dan anggur, bisa angkat tangan, bisa biar pelayan Tuhan bisa memberikan kembali. Atau yang jatuh bisa angkat tangan, biar kita akan mulai perjamuan kudus kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan aku. Bapak Ibu, mari kita angkat roti yang ada di sebelah kanan kita. Mari kita mengimaninya bahwa Allah yang sudah mengorbankan tubuhnya, dengan kita mengangkat ini bahwa kita ingin kembali bersekutu dengan Allah. Makanlah roti yang ada di sebelah tangan Bapak Ibu dengan keyakinan kita. Mari kita kembali angkat cawan anggur yang di tangan kita. Bisa kesempatan yang masih buka ya. Kita angkat. Air anggur ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mencurahkan darahnya untuk keselamatan. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, sesudah makan diambilnya cawan, minum sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah memeteraikan perjanjian darah antara Allah dengan kita, dan bahwa Allah darahnya telah menyucikan kita. Marilah minumlah dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah melaksanakan perjamuan kudus dengan makan roti dan juga minum darah. Biarlah ini mengingatkan kami kembali untuk kami semakin hari lebih sungguh-sungguh dan setia dalam mengikut Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali sambil menjalankan untuk memungut tempat cawan. Kita akan pujikan lagi rap yang tadi. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, saya serahkan kepada liturgos. Karena salib-Mu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima daging Tuhan dan juga darah Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan kita yang kita punya kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan pujian kita yang berjudul Kerja Buat Tuhan. Mari bersama kita baik. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ladang Tuhan saudara. Kerja Tuhan selalu manis, 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 Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Cipta Tuhan selalu manis, manis, ingat Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Mari kita bersatu mendoakan persembahan kita. Puji syukur dan segala hormat kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersama-sama datang, umat-Mu kembali datang
untuk memuji dan memuliakan nama. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami sudah menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, sekolahnya, semuanya ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau selalu menyertai dan mengurapi. Biarkan persembahan ini menjadi persembahan yang akan membangkitkan pelayanan di gereja ini. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak akan juga lupa mendoakan tuan rumah yang menyediakan tempat untuk tempat kami beribadah ya Bapak. Engkau berkati dan mengurapi. Engkau jamah dan Engkau lawat rumah tangga ini Tuhan Yesus. Engkau jaga. Jauhkan dari segala hal-hal yang ingin mengganggu hati dan pikiran mereka. Tuhan Yesus yang baik. Pada sore ini juga kami menyampaikan keluarga ini ya Tuhan sedang menjalani proses penungguan hari H untuk kelahiran sang dedek bayi. Kiranya Tuhan selalu menyertai, menjaga dan melawat. Engkau jauhkan ya Tuhan Yesus, Engkau patahkan roh-roh yang ingin mengganggu kesehatan di bayi dan juga ibunya. Tuhan Yesus yang baik, melalui darah-Mu yang tercurah di kayu salib, Engkau patahkan semuanya ingin mengganggu kesehatannya hingga hari hanya nanti sukacita yang terjadi di dalam rumah tangga ini. Berkati juga usaha mereka, berkati juga pekerjaan sanak saudara dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Engkau selalu jaga dan Engkau lawan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Tidak akan lupa juga ya Bapak kepada kami mendoakan gereja GKSI Posti Prioritas yang ada di Palangkaraya. Tuhan Engkau tahu pergumulannya, bangunan yang akan kami tempatin, jemaat jiwa-jiwa yang baru yang kami tunggu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau jaga dan Engkau lawan. Begitu juga dengan jemaat yang hadir di sini Tuhan Yesus. Begitu juga nanti kembali Engkau jaga dan Engkau jaga. Tuhan jamah alat yang akan bawa untuk kembali ke rumah kami Tuhan Yesus. Agar berkat yang kami terima dan kami bawa bisa sampai ke rumah kami, bersukacita di dalam rumah tangga kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Warta. Ya, bersyukur kepada Tuhan kita bisa melakukan pertemuan kudus perdana hari ini. Tuhan ya. Teman-teman kita yang tidak datang pada saat ini terus kita doakan ya. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan, kiranya Tuhan senantiasa bereskan. Supaya minggu depan kita kembali lagi bersama-sama dengan mereka memuji Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali ya. Amang si Hotang lagi ini ya. Amang si Hotang ya. Selama ini ibadah di mana, Amang? Dia? Oh, selama ini di Pekanbaru. Masih baru kembali datang ke sini. Oh, baru tahu. Maksudnya di Palangkai nih. Selama ini ibadah di mana? Oh, di mana? Di gereja mana? Di gereja mana? Gak apa-apa. Maksudnya kalau ada waktu kesempatan bersama-sama dengan kita sini, Amang ya. Sama ini anak ya? Cucu. Apa? Bere ya? Ya lah ya. Kita sama-sama ibadah di sini. Keluarga daripada Amang kah? Bukan ya? Keluarga ya? Keluarga maksud saya ya. Oke, begituan ya. Kita kan ibadahnya jam 3. Jadi kita ibadah lagi di sini ya. Kalau ada waktu kesempatan, mari kita meriahkanlah untuk pelayanan Postpay di tempat ini. Itu yang berikutnya ada lagi yang mau disampaikan teman-teman. Ini sedikit apa ya? Nggak tahu bakar-bakarnya jadi Pak Ewen. Nggak ada persiapannya, nggak ada nih. Jadi sementara ada beberapa hal yang terbengkalai. Apa itu belum beres, belum jadi dia pulang bulan ini ya. Jadi ya mungkin bulan apa begitulah. Ada jadi nggak jadi perpisahan ya nih ya. Nanti kapan-kapan lah. Udah nunggu si Roni oh bakar-bakar. Kapan-kapan Roni lah. Pas nanti mungkin itu pas kalian sudah libur itu kayaknya itu baru dia pulang begitu. Ya Ben ya. Ini jadi sesuai dengan mungkin kesepakatan kemarin ini tercancel lah beberapa waktu ini ya. Itu yang berikutnya kita belajar lah ya on time kita untuk ibadah kita ya. Ya yang teman-teman yang agak sedikit marilah sama-sama kita belajar dari hal-hal yang kecil ya kan. Nah, ibadah sama-sama, bergandeng tangan, begitu ya. Kalau ada istilahnya permasalahan kasihlah
kasih tahu ke kita sebagai hamba Tuhan supaya kita bawa di dalam doa. Begitu ya, supaya kita marilah kompak lah kita. Kita kan masih keluarga ini semua ya. Kita masih keluarga ini semua. Kalau ada hal yang sedikit, itu bagi satu hal yang masalah sedikit, jangan langsung dibesarkan begitu. Marilah kita bergandeng tangan, kita bersatu hati. Apalagi ini kan rumah keluarga kita juga, mari kita tetap bergandeng. Itu. Mungkin dari bendahara ada yang mau disampaikan tentang uang kita. Hilang bukunya. Nanti dia apa lagi? Diorek-orek lagi, ingat-ingat ya. Bisa ya? Gak apa-apa lah. Nah, jadi kasih buku lagi lah. Belilah bukunya lagi ya. Lah bikin lagi. Itu sedikit. Mari ya, selesailah warta kita. Jadi minggu depan lagi seperti biasa, ibadah jam 3. Tanpa diingatkan di grup langsung ya. Ya semua ya, harus ingatkan di grup. Langsung datang aja. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan kita akhiri ibadah kita. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Bahkan kami sudah mengadakan perjamuan kudus dalam memperingati kematian Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh ibadah kami ini menyukakan hati Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh ibadah kami ini menjadi berkat bagi sesama. Dan kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan kembali kepada aktivitas kami. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang menolong kami, supaya kami sanggup menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Saling kita dah, nang dah. Baik. Anakku, ini juga perlulah anakku ini. Sini sama bapak. Sama bapak. Iya. Sama baju orang ini merah-merah. Bikin wajahnya. Salam bet. Salam. Pulang dah. Gitu. Ibu. Ayo leh, makasih leh ya. Isi. Sudah. Sorry. Nggak apa putih hedang deh. Sama sudah dah. Idokong ibadah laki no. Di mana? Idokong baru lubis. Aku ibadah pagi na.
Oh, nggak temang dah. Artamon, nah. Ini dia. Artamon.